Nah ini kita masukin secara perlahan. Ini tujuannya supaya kalian tahu kekentalannya ya. Jadi nggak terlalu kental juga. Untuk resep lengkap itu udah ditulis di description box. Nah untuk teksturnya ini kita perlu memang agak kental ya. Lebih kental dibanding capcay. Tujuannya supaya nanti si sausnya ini dia bisa nempel ke tahu, ikan, cumi dan lain-lain dengan baik. Kalau udah tinggal kita masukin aja bahan-bahan isiannya ya. Sayuran tadi kita udah rebus. Lalu daun bawang yang bagian hijaunya ini kita masukin sekarang. Tahu masukin dan juga seafoodnya ini kita masukin. Lalu kalau udah kayak gini, ini boleh kita kecilkan apinya dan tinggal kita aduk rata. Serta untuk minyak wijen juga jangan ketinggalan, ini kita masukin terakhir. Satu hidangan komplit ya, tahu, protein, terus ada sayuran juga. Nah untuk tahunya ini juga cukup penting ya si teksturnya itu. Dia digoreng kan, jadi di luarnya itu dia terbentuk seperti kulit. Nah kena saus, itu begitu dimakan tuh dia menarik ya. Jadi luarnya ada kulit, terus juga lembut, dipakein saus yang gurih, ini pastinya nikmat banget. Lalu selain itu tingkat kematangan dari ikan, udang, cumi itu dia pas ya. Ikannya pastinya masih lembut, apalagi tadi kan kita coating dulu pakai putih telur, tapioka ya. Udangnya juga dia masih nyakrek, nggak alot, cuminya juga sama. Jadi kebayang ya kalau misalnya tadi kita masukin semuanya dimasak jadi satu, akan tetap enak, tetap jadi, cuman yang membedakan pastinya si tekstur ikan, udang, cumi itu biasanya terlalu matang kayak gitu. Never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita 1 terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Rolando Sambuaga. Ya, PT Transportasi Jakarta menutup sementara layanan di halte Kebonsirih arah kota mulai Jumat kemarin hingga Senin besok. Nah, penutupan ini dilakukan akibat adanya pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A. Penutupan halte ini dilakukan untuk mendukung proyek infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi. Selama masa penutupan berlangsung, pelanggan Transjakarta diimbau untuk menggunakan halte alternatif terdekat. Dua halte alternatif yang disiapkan pihak Transjakarta yakni halte Bank Indonesia dan halte Monumen Nasional atau Monas. Meski halte Kebonsirih ditutup sementara, pihak manajemen memastikan seluruh layanan Transjakarta di rute lainnya tetap berjalan atau beroperasi normal. Penutupan ini merupakan bagian dari penyesuaian layanan untuk menjamin keselamatan pelanggan selama proyek MRT fase 2A berlangsung. Pelanggan diimbau untuk tetap memantau informasi terkini agar perjalanan tetap nyaman dan lancar. Dan lalu seperti apa kondisi di lokasi dan bagaimana pengaturan bagi para pelanggan? Kita bergabung dengan jurnalis Berita 1 Stefani Wijaya bersama dengan juru kamera Rahmat Aminuddin di kawasan Kebonsirih Jakarta Pusat. Selamat pagi Stefani.
Stefani, bagaimana suasana di sekitar halte Kebon Sirih saat ini? Seperti apa pengaturan layanan Transjakarta selama penutupan sementara ini? Silakan. Baik, selamat pagi Ando dan juga pemirsa Berita 1. Memang benar halte Transjakarta Kebon Sirih ini dilakukan penutupan sementara sejak Jumat hingga nanti Senin pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Memang penutupan ini terkaitan dengan perbaikan jalan ya, di mana tengah dibangunnya juga proyek MRT Jakarta fase 2. Dapat saya dan juga kameramen saya perlihatkan, Ando dan juga pemirsa Berita 1, ini halte Kebon Sirih tidak adanya aktivitas penaikan penumpang ataupun penurunan, dan juga sejak pagi tadi kami pantau ya, Transjakarta yang melintas ini memang tidak melakukan pemberhentian dan juga kenaikan penumpang dan juga hanya melintas saja. Dan apabila dilihat memang sedang ada proyek MRT Jakarta fase 2 dan juga tepat di depan halte Kebon Sirih ini tengah ada perbaikan jalan, dan bagi para masyarakat juga diimbau untuk hati-hati ya apabila melintas di Jalan Kebon Sirih ini. Dan untuk mendandakan di mana adanya perbaikan jalan ini memang dipasang kon begitu, dan juga tulisan hati-hati kurangi kecepatan, ada pekerjaan konstruksi. Dan tidak hanya itu, Ando dan juga pemirsa Berita 1, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan begitu ya, tepatnya di halte Kebon Sirih arah kota ini dialihkan untuk turun di halte Bank Indonesia maupun di halte Monumen Nasional. Dan tidak hanya itu, Ando dan juga pemirsa Berita 1, ini juga dapat kami perlihatkan begitu ya, kebetulan ada Transjakarta yang melintas ini tujuan Kalibesar Barat, di mana yang biasanya maksud kami bus Transjakarta ini berhenti di halte Kebon Sirih ini dapat dilihat secara langsung begitu ya. Transjakarta ini tidak melakukan pemberhentian dan juga penaikan penumpang. Dan selain itu, Ando dan juga pemirsa Berita 1, memang bagi para masyarakat yang biasanya menggunakan transportasi Transjakarta, terutama yang menuju ke arah kota, ini menggunakan halte Kebon Sirih ini agar memperhatikan begitu ya informasi yang memang disampaikan oleh pihak Transjakarta, baik itu melalui media sosial maupun melalui pemberitaan. Begitu. Ando, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi dari Anda, jurnalis Berita 1 Stefani Wijaya bersama dengan juru kamera Rahmat Aminuddin atas laporannya. Langsung dari kawasan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, demikian Berita 1 terkini untuk saat ini. Saksikan terus program-program kami di Berita 1 dan BTV. Dan jangan lupa saksikan Berita 1 siang pukul 11 hingga pukul 12.30 siang ini. Saya Rolando Sambuaga pamit undur diri. Sampai jumpa. Berita 1 bersatu menginspirasi. Kita akan bikin Korean fried chicken ya. Jadi Korean fried chicken ini aku akan kasih rasanya dia lebih ke madu dan juga minyak wijen dan sedikit juga garlic. Jadi kalian boleh menyebutnya ini sebagai sesame chicken atau honey chicken ya. Dan ini tuh dia pakai paha file gitu. Kita akan marinate, kita akan goreng dan juga kita kasih bumbu dilapis. Jadi ini cocok banget juga bisa buat anak-anak. Karena kenapa? Nanti marinasinya ini dia akan bikin si ayamnya tuh empuk banget, juicy, dan coatingnya rasanya dia manis gurih. Yuk langsung aja bahan-bahannya. Yang pertama tentunya ayam. Di sini aku pakai paha ayam file. Kalau kita mengolah paha file itu tentunya